kemudian kita putuskan adanya Hari Santri lewat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Dan sejak itulah kita memiliki yang namanya Hari Santri. Seneng enggak? Siapa yang enggak seneng tunjuk jari. Saya beri sepeda. Banyak monitor. Dari Bandung Indonesia Raya loh. Untuk yang di depan gerbang, kalau selesai foto-foto mohon untuk bergeser, beri kesempatan yang lain. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya banyak sekali. Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, hadir juga Bapak Menteri Investasi dari Papua, Pak Bahlil Lahadalia, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Menteri Menpan RB, Pak Anas, Pak Menteri Agama, tadi di depan saya kaget, saya pikir Komandan Kopassus. Yang saya hormati para kiai, sepuh, ibu nyai, para masayikh, para alim ulama, yang saya hormati Rais Am Nahdlatul Ulama, Khatib Am PBNU, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Yahya Khalil Stakuf,
Yang saya hormati, yang saya cintai, para santri, dan santriwati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam peringatan Hari Santri tahun 2023. Baru saja saya kembali dari Arab Saudi, kemarin subuh, dini hari, dan pagi hari ini saya hadir di Hari Santri tahun 2023 untuk bertemu dengan para ulama dan seluruh santri dari seluruh tanah air, utamanya dari Jawa Timur. Karena santri adalah pilar kekuatan bangsa. Santri adalah fondasi kekokohan bangsa. Dan ini sudah terbukti sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki lebih dari 36.000 pondok pesantren. Sebuah kekuatan besar, penentu masa depan bangsa, penentu lompatan kemajuan bangsa, dan penentu keberhasilan cita-cita bangsa. Saya ingat tahun 2015, saat itu saya berkunjung ke Jawa Timur, kemudian masuk di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, dan ada usulan saat itu dari para kiai dan para santri untuk memutuskan adanya Hari Santri. Tapi saat itu saya belum presiden. Kemudian setelah terpilih menjadi presiden, permohonan yang saya ingat betul dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, kita kaji dan kita tindak lanjuti, kemudian kita putuskan adanya Hari Santri lewat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Dan sejak itulah kita memiliki yang namanya Hari Santri. Seneng enggak? Siapa yang enggak seneng tunjuk jari. Saya beri sepeda. Yang tidak senang adanya Hari Santri, silahkan tunjuk jari, saya beri sepeda. Benar itu, ada yang tunjuk jari itu benar. Sekali lagi, penentuan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri ini merujuk pada seruan jihad yang tadi sudah disampaikan oleh resolusi jihadnya oleh Bapak Ketua PBNU. Merujuk seruan jihad dari Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selaku Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat itu. Beliau menyampaikan bahwa melawan penjajah itu wajib, melawan penjajah itu adalah fardu ain, dan tewas meninggal berperang melawan musuh itu hukumnya mati syahid. Ini sebuah fatwa yang luar biasa, sehingga kita semua saat itu termasuk para santri, berjuang untuk kepentingan bangsa, berjuang untuk kepentingan negara, dan berjuang untuk kepentingan umat.
Dan semangat Hari Santri harus terus kita pegang teguh sesuai dengan konteks saat ini. Konteks kondisi saat ini, di mana juga ada krisis ekonomi akibat perang, adanya krisis pangan akibat perang, adanya krisis energi akibat juga adanya perang. Baik yang sebelumnya hanya satu, yaitu di Ukraina, sekarang tambah lagi perang di Palestina dan Israel. Pelaksanaan peringatan Hari Santri ini, Pak. Ya ini untuk mengenang para santri yang saat itu karena seruan jihad dari Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari bergerak dan menegakkan kemerdekaan kita, mempertahankan kemerdekaan kita. Saya kira itu yang dikenang di Hari Santri pada pagi hari ini. Ada pesan Pak untuk Hari Santri, untuk para santri Pak? Ya, semuanya gigih bekerja keras, gigih belajar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kalau pesan santri, ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah Apanya? Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Pernah bicara nggak Pak Bapak soal Jadi maju jadi cawapres. karena sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Pak pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Pak Jokowi? Tanyakan ke koalisi.